们请站立。 Jemaat dipersilakan berdiri. 你们要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美耶和华，我一生要赞美耶和华。我还活的时候，要歌颂我的神。 Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. 认罪祷告。 Doa pengakuan dosa. 现在我们要进入认罪祷告，请听上帝的话，从约珥书第2章13节：你们要洗烈心肠，不洗烈衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔，不将所说的债。Dengarkanlah firman Tuhan dari Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami membawa segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan. Mohon Tuhan Engkau mengampuni kami, dan kami yakin Tuhan pasti mengampuni kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau serahkan juga untuk ibadah kami ini, biarlah boleh terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱诗。 Kita naikkan pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. 正神在神天中。 Pujilah pada Yang pengasih, berteduh dan menyembahlah. Pujilah padanya. Pujilah padanya. Besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya.
家请坐。 Jemaat persilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hari lepas ke hari. Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Bapa, berkat-Mu sampai pada hari ini tidak kami alami kekurangan suatu apapun. Bapa kami yang surga, kami kembali lagi datang ke hadapan-Mu. Pada hari ini kami mau beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah kami hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang akan disampaikan, boleh kami menelaah di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat Bapa untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们来看罗马书13章第4节，爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。 Pembacaan Alkitab pada pagi yang indah ini diambil dari Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita baca bersama-sama. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. 我们来唱诗， Kita 天 angkat, 哪，没小死。 kita angkat pujian, ya Tuhan, tiap jam ada bersamamu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam
奉祷。 Doa syafaat. Kita akan sama-sama doa syafaat. Yang pertama, kita mohon Tuhan terus memberkati pemerintahan Indonesia. Kedua, kita berdoa untuk persiapan anak-anak jemaat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester. Ketiga, kita berdoa untuk penginjilan yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kepada Engkau, biarlah Tuhan yang terus melawat Indonesia, bangsa dan negara kami ini, kami mau terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, sehingga pemerintahan Indonesia boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan yang terus menolong para pemimpin kami, sehingga mereka bisa menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan yang memberkati untuk pihak keamanan agar bisa menjaga keamanan dengan baik. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak daripada jemaat dan juga anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja. Sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian semester. Tuhan, biarlah dalam masa-masa pembelajaran secara online, Tuhan yang menolong mereka supaya mereka bisa kembali mengulang pelajaran yang sudah mereka dapatkan dan mereka bisa mengingatnya dengan baik. Sehingga ketika menghadapi ujian semester, mereka bisa menyelesaikan semua soal-soal dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami juga datang ke hadapan Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan, mereka yang terus memberitakan Injil, baik itu lewat kehidupan mereka, lewat profesi mereka, lewat sikap hidup mereka, maupun penginjilan pribadi mereka kepada setiap orang. Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapa, sehingga Injil Tuhan semakin tersebar dan semua orang boleh merasakan dan menikmati kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来赞美神，主真诚在这里。 Kita angkat pujian Allah di sini. Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup, yang terbang fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup, seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Allah di sini, Allah di sini. Haleluya. Pasti udara segar yang kuhirup, seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku, dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. 大家请站立，我 Jemaat 们来 kami, 念《使徒信经》。 jemaat kami undang berdiri, kita sama-sama mengakui pengakuan kita iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主，
我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣老公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 其经文从诗篇84章第1到第6，第17到19。林业是如羚羊群的以色列的牧者啊，求你留心听，坐在耳基路柏上的啊，求你发出光来，在以法莲、便雅悯、马拿西。千年是上你的大能来救我们。神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。耶和华万军之神啊，你向你百姓的祷告反应，要到此时呢？你以眼泪当食物，给他们吃，有多粮出眼泪给他们喝。你是帮我们分盛我们的主地以致失效。愿你的手常扶持你右边的人，就是你为自己说降苦的日子。这样我们便不对好离开你，求你救活我们。我们就要去告你的名。第七，耶和华万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。Amin. Responsoria pagi yang indah ini diambil dari Mazmur 80 ayat 2 sampai 7 dan 18 sampai 20. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan alam semesta, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata, berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Mari kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 我们来赞美神，这是我看不到。 Sebelum kita mendengar kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robi Aprianto Singgaribuan, kita angkat pujian Walau Ku Tak Dapat Melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Aku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu.
接下来我们要听神的话，我们请罗比阿布利安达传牧师来真导。Shalom Bapak Ibu, Saudari. Apa kabar? Bagaimana menjalani sepanjang bulan ini? Menyenangkan? Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari sama-sama kita mau pastikan hati kita siap. Kita katakan sama-sama, hatiku siap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu hari ini Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kami masih menjalani masa-masa di mana kami harus menjaga jarak, kami harus menjaga diri kami. Ada bahaya yang tidak terlihat yang membuat kami merasa tidak nyaman. Bahkan juga di tengah-tengah ibadah ini sampai hari ini pun kami harus menyaksikan ibadah kami secara online. Tetapi Tuhan, sedikit pun Tuhan kami tidak mau digoyahkan iman kami. Sedikit pun Tuhan kami tidak mau bergeser dari komitmen yang telah kami buat, yaitu kami tetap mau mencari Tuhan. Di masa-masa yang senang, di masa-masa yang sulit, apapun situasi dan keadaannya, ajari kami untuk tetap memegang teguh komitmen iman kami, untuk mencari wajah-Mu, untuk selalu menyediakan waktu, menginvestasikan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapa, kami percaya Tuhan akan kembali berbicara. Jadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi hidup untuk hidup kami, sehingga hidup kami setiap hari selalu bertumbuh berbuah, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk selalu memiliki kesadaran akan Tuhan, bahkan di dalam kesendirian kami, bahkan di dalam masa-masa sulit kami, bahkan di dalam masa-masa di mana emosi kami mengelabui kami, bahkan di masa di mana kami tidak merasakan ada Tuhan. Bawa kami untuk tetap punya iman bahwasanya Tuhan ada di tengah-tengah masa-masa sulit itu. Oleh karena itu Tuhan, hari ini biarlah Tuhan meneguhkan kami. Kami sama-sama mau belajar, kami sama-sama mau bertumbuh, kami sama-sama mau diberkati. Tuhan berbicara di tengah-tengah umat-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu kehadiran Allah di tengah umat-Nya. Sekali lagi, kehadiran Allah di tengah umat-Nya. Teks yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan bagi jemaat semua Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Ayat ketiga, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor.
Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ayat ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan, pernah mendengar sebuah perumpamaan yang seperti ini bunyinya. Bagai telur di ujung tanduk. Apakah Bapak Ibu Saudari pernah mendengar perumpamaan ini? Generasi milenial? Apakah pernah belajar tentang perumpamaan-perumpamaan? Ya, bagai telur di ujung tanduk. Apa artinya? Mau menggambarkan sebuah keadaan yang bagaimana? Ya, betul. Ya, perumpamaan ini mau menggambarkan tentang adanya sebuah keadaan yang sangat kritis, keadaan yang sangat berbahaya, keadaan yang sangat genting. Kalau mungkin dipersenkan, hanya 0,01% seseorang yang berada di dalam keadaan telur di ujung tanduk itu bisa diselamatkan. Sangat sulit sekali untuk keluar dari bahaya, dari kondisi yang sangat gawat itu. Nah Bapak Ibu Saudari, perumpamaan ini sebenarnya mau melukiskan tentang sedikit saja apa yang terjadi dengan umat, bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Karena kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 64 ayat 1-9 ini. Bapak Ibu Saudari, bagian ini mau menyatakan tentang bagaimana di tengah-tengah di masa-masa pembuangan, ketika mereka dibawa secara paksa, bagaimana tanah kelahiran mereka harus dihancurkan, ketika kondisi mereka seakan-akan tidak ada lagi pengharapan untuk kembali lagi membangun tanah air mereka. Disinilah Yesaya menuliskan tentang bagaimana masih ada harapan di tengah-tengah masa sulit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya tidak sekedar hanya memberikan sebuah utopia, dunia mimpi, harapan palsu, kata-kata motivasi yang sifatnya hanya merangsang atau memberikan dorongan-dorongan yang sifatnya tanpa dasar, Bapak Ibu Saudari. Tetapi di sini Yesaya benar-benar sebagai seorang nabi Tuhan, utusan Allah, juru bicara Allah. Dia mendengar suara Tuhan yang memimpin dia untuk mengeluarkan begitu banyak kebenaran-kebenaran suara Tuhan yang didengar untuk disampaikan kepada umat. Itu makanya kalau kita membaca kitab Yesaya pasal 64 ini dan bagian secara menyeluruh kitab Yesaya, kita akan menemukan bagaimana adanya nubuatan-nubuatan. Termasuk juga di dalamnya, dalam kitab Yesaya ini Bapak Ibu Saudari, kita akan menemukan ada begitu banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus, tentang mesianik. Tetapi juga ada nubuatan-nubuatan yang akan terjadi, tetapi juga ada nubuatan-nubuatan yang sedang dan akan digenapi. Misalnya saja kalau kita perhatikan bagaimana umat itu pada akhirnya akan dibawa kembali di dalam fase-fase masa pembuangan itu. Jadi memang Bapak Ibu Saudari, kebenaran Yesaya sebagai seorang nabi Allah itu dibuktikan dengan bagaimana kuasa kehadiran Tuhan itu dinyatakan melalui hambanya yang memberitakan hanya suara Tuhan, yang memberitakan isi hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudari, kalau kemudian izinkan saya sedikit saja menjelaskan secara struktur. Kalau kita baca Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan Yesaya 48 ayat 22. Di situ Nabi Yesaya bicara tentang bagaimana penekanannya kepada pelepasan. Bagaimana Allah akan melepaskan umatnya. Kemudian kalau kita baca dari kitab Yesaya 49
ayat 1 sampai Yesaya 57 ayat 21. Di situ Yesaya bicara tentang bagaimana penekanan, tentang penebusan. Allah sendiri yang akan menebus umatnya. Dan selalu Bapak Ibu Saudari, berita tentang penebusan itu berulang kali disampaikan. Lalu Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 66 sampai Yesaya 66 ayat 24. Ayat 24 itu bicara tentang kemuliaan yang akan dinyatakan. Nah Bapak Ibu Saudari, kenapa bagian-bagian ini mau saya kemudian beritahukan? Karena memang pada dasarnya umat ini rupanya memiliki satu perjanjian yang teguh. Kalau Bapak Ibu Saudari baca kitab-kitab secara khusus ya, kitab-kitab Pentateuk, masuk kepada kitab-kitab nabi-nabi ya, berulang kali selalu disebutkan umat ini sebagai Israel. Karena Tuhan sebelumnya Bapak Ibu Saudari telah membuat, Tuhan sendiri yang datang membuat sebuah perjanjian. Kalau Bapak Ibu Saudari ingat bagaimana leluhur bangsa Israel ini siapa namanya? Bapak Abraham. Dia dipanggil dari Ur Kasdim. Tuhan sendiri yang panggil Abraham ya, dari Ur Kasdim. Dia bawa untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan selalu berulang kali Tuhan itu menyebut perjanjiannya itu selalu dengan sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, ya Allah Israel Bapak Ibu Saudari. Nah, kenapa ini berulang-berulang? Lalu kemudian kita tahu dalam konteks mesianik disebut keturunan Daud, perjanjian Bapak Ibu Saudari. Nah selalu kalau kita bicara tentang kehadiran Allah di tengah umatnya, kita jangan lupa Bapak Ibu Saudari, bahwasanya dalam bagian ini ketika bicara tentang perjanjian Allah dengan umatnya selalu ada dasar yang sangat kuat, ada dasar yang sangat dasar sekali bahwasanya kepentingan, kepedulian, kehadiran Allah yang ada di tengah umatnya itu selalu dimulai dengan inisiatif dari Allah yang memanggil umatnya. Ada suara Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang selalu datang terlebih dahulu untuk memanggil umatnya. Dia memanggil umatnya. Dan perjanjian ini punya dasar yang sangat kuat Bapak Ibu Saudari. Itu sebabnya Yesaya punya dasar. Dia mengingat perjanjian yang dulu. Sehingga selalu diulang-ulang sebagai bentuk dasar bahwasanya memang Allah selalu berada di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu ini dulu yang penting sekali kita perlu belajar ketika kita belajar tentang kehadiran Allah di tengah umatnya. Itu selalu dimulai dari inisiatif Allah yang mencari. Bagaimana Allah mencari manusia berdosa. Allah selalu memulai, Allah sebagai seorang inisiator yang pergi mencari, menyelamatkan. Itu sebabnya umat dalam hal ini khususnya mereka punya dasar yang sangat kuat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian ini jugalah yang kemudian diserukan adanya sebuah hubungan, keterikatan antara umat dengan Allah. Ada satu intimasi. Sehingga tadi kalau kita lihat, kita baca ada sebutan Bapa. Ya, ada satu kualitas hubungan yang memang Allah mengenal siapa umatnya. Dan umat merespon apa yang Allah panggil dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu Saudari, dalam bagian ini, maka ketika kita bicara tentang konteks, tentang perjanjian antara Allah dengan umatnya, dan dalam tema kehadiran Allah di tengah umatnya, paling tidak saya hari ini secara sederhana saya ingin kita melihat ada 5 kebenaran yang hari ini kita mau belajar tentang bagian ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang kehadiran Allah di tengah umatnya, maka dalam bagian pertama dalam ayat 1 dan 2, di situ berbicara tentang bagaimana Yesaya berseru. Yesaya berseru memohon ada campur tangan Allah untuk melawan musuh-musuhnya dan musuh-musuh Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
di tengah-tengah masa sulit ini, Yesaya mengetahui tidak ada jalan keluar yang lain selain daripada campur tangan Allah sendiri terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudari, apakah Bapak Ibu Saudari pernah merasa tidak berdaya? Pernah punya pengalaman seperti telur di ujung tanduk? Pernah? Ketika Bapak Ibu Saudari melihat, rekening saldo sudah menipis, kondisi keuangan makin sulit, ketika bisnis ke depan seakan-akan suram, makin gelap, melihat keluarga mungkin corat marut, tidak ada yang bisa diharapkan. Ketika melihat tidak ada dulu teman yang bisa bantu, biasanya begitu kita susah ya, teman yang tadinya dekat bisa jauh, ya, nggak ada yang bisa dibantu, nggak ada yang bisa bantu kita. Apa yang mau kita lakukan? Kita buka pintu depan, nggak bisa, terkunci. Kita ke kiri, pintu di kiri juga terkunci, pintu di kanan juga terkunci. Mau mundur nggak bisa lagi. Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah masa di mana kita tidak ada lagi jalan keluar, masa-masa sangat sulit. Apakah kita pernah mengalami masa-masa seperti itu? Itu tadi saya bicara dari aspek ekonomi. Nah, kalau konteks bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudari, memang mereka segala aspek tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Secara sosial tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Karena mereka tidak punya hak hidup lagi. Mereka telah dibelenggu, mereka telah dijajah, hak-hak mereka telah diambil dalam masa pembuangan itu. Oleh karena itu, di dalam kondisi seperti itu, Yesaya berseru, dia meminta sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun Tuhan. Engkau turun, Tuhan turun Tuhan. Campur tangan Tuhan, belalah umatmu. Sekalipun umatmu berdosa, tetapi umatmu sadar akan kehadiranmu. Umatmu ingin supaya engkau campur tangan dalam masa-masa krisis ini. Karena engkau telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini umatmu Tuhan. Jangan biarkan umatmu binasa Tuhan. Marilah Tuhan engkau turun, engkau campur tangan. Biarlah engkau Tuhan menunjukkan kekuasaanmu. Nah Bapak Ibu Saudari, inilah doa yang sebenarnya menggambarkan bukan hanya pada masa itu, tetapi hari ini pun perlunya adanya kesadaran di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita mengundang campur tangan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita masuk ke dalam masa-masa krisis, waktu kita masuk ke dalam masa-masa suram, masa-masa yang tidak ada seakan-akan harapan yang lain, kemana kita akan pergi? Yesaya sebagai penggerak, pendobrak umat, dia mengingatkan lagi kepada umat itu. Waktu kita susah, Bapak Ibu Saudari, dua kemungkinan yang akan kita lakukan. Yang pertama, bisa saja kita melupakan Tuhan. Betul nggak? Saya mau tanya, bagaimana pengalaman hidup kita? Waktu kita susah, bisa nggak kita melupakan Tuhan? Bisa. Tetapi yang kedua, inilah yang Yesaya tawarkan. Waktu kita susah, kita juga bisa mengingat, mengembalikan umat untuk kembali mengingat Tuhan. Dan dalam bagian ini Yesaya bersuruh, hai umat, engkau punya Tuhan yang ajaib. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa engkau tidak berseru kepada Tuhan yang sanggup menolong hidupmu? Bapak Ibu Saudari, sebenarnya masalahnya bukan Babel, bukan bangsa yang menindas mereka, tetapi masalah yang dihadapi umat itu adalah dosa mereka sendiri. Dosa itu menghambat kita untuk mengingat, untuk berseru kepada Tuhan, untuk mengandalkan manusia. Nah Bapak Ibu Saudari, kalau hari ini selain Tuhan,
dan kemudian engkau mengandalkan uangmu, mengandalkan kekuasaanmu, Bapak Ibu Saudari, maka tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Tapi suatu hari, kalau uangmu sudah habis, engkau mungkin buat salah, engkau salah memperhitungkan, memprediksikan bisnismu. Mungkin uangmu tidak lagi berdaya menolong engkau. Suatu hari kekuasaanmu akan habis, akan expired. Suatu hari kekuasaanmu tidak bisa menolong engkau. Di saat-saat seperti itu, kepada siapa engkau memohon? Hari ini Bapak Ibu Saudari, saya sangat mendorong kita mengingat kembali tentang Tuhan. Campur tangan Tuhan. Bahkan di dalam masa-masa yang sulit. Masa apapun juga, kita perlu kembali mengingat. Yesaya menyerukan itu. Yesaya menyerukan itu. Yesaya menyerukan itu. Nah Bapak Ibu Saudari, ada seorang penafsir bahkan mengatakan, dalam pasal 64 ayat 1 ini berhubungan juga dengan Wahyu pasal 1 ayat 7. Boleh kita buka sebentar? Wahyu pasal 1 ayat 7. Seorang penafsir menggambarkan ini tentang bagaimana Tuhan dalam masa ini, Tuhan akan juga menyatakan dirinya melalui Mesias. Lihatlah, Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ini bicara tentang kedatangan Yesus. Yesus. Dalam pasal Yesaya 64, engkau turun. Dalam konteks nubuatan, Yesus akan turun untuk menyatakan dirinya, membela gerejanya, membela umatnya di tengah-tengah segala bentuk keraguan tentang Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya tidak pernah dibatasi oleh kondisi yang sesulit apapun. Nah hari ini Bapak Ibu Saudari, kita perlu kembali diingatkan untuk menjadi inisiator di mana? Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah tempat kerja kita. Maukah kita menyerukan, Tuhan, Tuhan, kita berdoa, Tuhan, 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 nyatakan dirimu. Tuhan, turunlah engkau Tuhan. Turunlah engkau Tuhan. Bantulah kami di tengah-tengah masa krisis. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, engkau turun Tuhan menyatakan kekuasaan-Mu untuk memulihkan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, ternyata apa yang Yesaya sampaikan dalam Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Dalam bagian ayat 3 sampai 5. Yesaya menyerukan tentang bagaimana umat Allah, Yesaya menyerukan bagaimana perbuatan Allah dalam sejarah dulu. Dalam sejarah. Dan apa yang dapat dilakukan Allah terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudari, Yesaya mengingat kembali peristiwa historis. Dikatakan karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Dahulu kala. Yesaya mau mengingatkan kembali bangsa itu, ingat enggak kamu dulu juga pernah ngalami masa-masa sulit. Leluhurmu dulu pernah ngalamin masa-masa sulit. Yuk flashback lagi, mundur ke sejarah. Sejarah bangsa Israel tahu Bapak Ibu Saudari, mereka dulu adalah budak. Mereka dijajah di Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudari, apakah Tuhan membiarkan mereka di masa-masa sulit itu? Tidak. Ini Babelonia, sekalipun pada waktu itu bangsa itu sebagai bangsa yang besar, itu sama dengan bangsa Mesir. Sama-sama eranya adalah bangsa yang punya atau dibilang sebagai bangsa superpower pada masa itu. Babel dan Mesir itu sama. Dulu Mesir bisa dengan dalam tanda kutip seenaknya Tuhan obok-obok bangsa Mesir itu. Sampai ya bagaimana anak sulung dari
orang-orang Mesir itu harus mati karena berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, tentang kehadiran Tuhan. Nah, ini Babel sama. Di tangan Tuhan, Tuhan juga bisa melakukan perkara yang sama. Sehingga Yesaya menyerukan perbuatan Allah di masa lalu. Kalaupun hari ini seakan-akan kamu belum bisa lihat, tapi ingat dulu, ya, ingat peristiwa sejarah yang dulu. Bagaimana bangsa itu dibebaskan. Bagaimana bangsa itu waktu dikepung mau dibunuh, mereka harus menyeberang, ya, laut itu terbelah menjadi dua, jadi tembok kiri dan kanan, Bapak Ibu Saudari. Peristiwa sejarah. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kemudian sekarang kita mengalami masa-masa sulit, adakah kita ingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan? Itu makanya pentingnya Bapak Ibu Saudari, saya mendorong kita untuk bersaksi. Bersaksi, kenapa kita perlu bersaksi? Karena kita mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa lampau. Kita mewujudkan rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, hari ini kita tidak ada, Bapak Ibu Saudari. Amin. Gak ada, Bapak Ibu Saudari. Manusia itu begitu rapuh, kita ini debu, tidak berdaya. Yesaya mengingatkan kembali, kita punya Tuhan yang besar. Jadi biarkanlah dia menjadi Tuhan yang besar. Jangan turunkan ketuhanannya hanya karena kita belum, ya, not yet, ya. Kita belum melihat dia campur tangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan Allah dalam sejarah itu sangat terbukti. Itu sebabnya kita perlu mendorong, bercerita, ya, di sekolah minggu itu yang kita ceritakan apa? Ke anak-anak sekolah minggu. Ya. Banyak kan kisah-kisah inspiratif dalam kisah-kisah Alkitab. Tetapi saya rasa Bapak Ibu Saudari, yang paling penting adalah bukan hanya sekedar menceritakan, tetapi bagaimana kita punya iman yang sama, kita punya keyakinan. Karena kalau tidak, maka tentu cerita itu tidak lebih daripada cerita itu sama seperti cerita-cerita dongeng. Atau kalau kemudian kita tidak punya pengalaman iman tentang Tuhan di tengah-tengah kita, maka cerita-cerita itu akan menjadi cerita-cerita yang selalu begitu saja, tidak punya dampak dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menyerukan, ingatlah kembali hai umat, bagaimana peristiwa di masa lampau Tuhan telah membawa umat itu. Nah, Bapak Ibu Saudari, waktu Yesaya mengatakan demikian, saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu Saudari, ada satu hal yang sangat menyentuh di dalam diri umat. Itu sebabnya dalam bagian ini, dalam bagian selanjutnya, kemudian ketika kehadiran Allah ada di tengah umatnya, bagian yang ketiga, kemudian di situ berbicara tentang bagaimana pengakuan dosa umat. Nah, Bapak Ibu Saudari, waktu umat mengingat karya Tuhan, waktu umat mengingat campur tangan Tuhan, di situ ada satu kegerakan yang dahsyat. Sehingga kemudian dalam bagian yang ketiga ini Bapak Ibu Saudari, umat itu mengingat bagaimana mereka itu tidak layak. Nah, Bapak Ibu Saudari, waktu ada kehadiran Allah di tengah-tengah umat, maka kita akan menjadi sadar siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Kita akan menjadi sadar siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah. Waktu kehadiran Allah itu, kesadaran akan kehadirannya ada di tengah-tengah umatnya. Itu makanya dalam ayat ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudari, memang selalu pasti ketika Tuhan menyatakan kekudusannya di tengah-tengah umatnya, umat menjadi sadar dan dia menjadi peka akan siapa sebenarnya mereka di hadapan Allah. Tidak layak. Tidak layak. Tidak layak.
Kekudusan Tuhan selalu akan membawa kita insaf akan dosa kita. Seorang pelayan Tuhan akan selalu menyadari bahwasanya pelayanannya hari ini kita semua hanya oleh anugerah. Tidak ada seorang pun yang layak untuk melayani Tuhan yang Maha Kudus. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Manusia itu takluk terhadap dosa. Tidak ada yang bisa melepaskan dia selain daripada Tuhan sendiri. Selain daripada kehadirannya di tengah-tengah umatnya untuk melepaskan mereka. Itu sebabnya Yesaya mengajak kembali umatnya untuk menyadari keberdosaan mereka. Karena memang ketika kita bicara tentang tema ini, kehadiran Allah di tengah umatnya, maka ini akan membawa kita untuk melakukan yang namanya pertobatan, pengudusan hidup. Karena Allah tidak berkenan kekudusannya dinodai dengan dosa yang dilakukan oleh umat pada waktu itu. Bapak Ibu Saudari, semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita memiliki pengertian yang benar tentang dosa. Dalam arti apa? Kita akan merasa jijik dengan dosa. Kita akan menjauhkan diri kita dari dosa. Kita akan mengambil keputusan setiap hari untuk melakukan pengudusan di dalam diri kita. Karena kita menyadari adanya kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya, maka seluruh hidup kita itu terbuka. Seluruh hidup kita terbuka. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang mengalami kehadiran Allah, ada yang mengatakan, Tuhan, aku ini najis bibir. Siapa? Ada yang mengatakan, Tuhan, aku ini tidak layak. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tuhan, aku adalah orang di antara pada masa hakim-hakim dari kumpulan yang paling kecil dan lain sebagainya. Tidak layak, merasakan satu ketidaklayakan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, waktu Tuhan melihat orang-orang yang merendahkan hatinya, yang membuka hidupnya, yang memahami siapa dirinya di hadapan Allah, orang-orang seperti ini yang akan Tuhan pakai. Amin. Orang-orang yang seperti ini yang akan Tuhan muliakan. Orang-orang yang seperti ini yang menyadari tentang kehadiran Allah dalam umatnya. Orang-orang seperti ini yang kemudian akan mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Pelawatan Tuhan. Hari ini kita masih punya hati enggak untuk selalu mau dilawat oleh Tuhan? Ini sangat penting Bapak Ibu Saudari. Setiap hari. Jangan sampai kita terjebak hanya sebuah rutinitas. Kesadaran akan Tuhan itu akan membawa kita untuk semakin mengenal siapa saya. Sehingga kita akan mengatakan, Tuhan, aku bergantung kepadamu. Tuhan, aku tahu aku sudah diselamatkan. Aku tahu aku tidak layak. Aku seorang yang najis. Bahkan kesalehanku pun tidak bisa membenarkan diriku. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudari, Yesaya kemudian memberikan sebuah penggambaran yang benar tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Lalu yang berikutnya, yang keempat Bapak Ibu Saudari, kehadiran akan Allah di tengah-tengah umatnya akan selalu membawa umat untuk menaklukkan diri mereka pada kedaulatannya. Ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Apakah saya dan Anda tunduk terhadap kedaulatan Allah? Bahkan saya katakan Bapak Ibu Saudari, sekalipun dengan kesombonganku, aku tidak mau tunduk terhadap kehendak Allah, Allah akan membuat engkau tunduk. Amin. Wah, ini susah nih mau bilang amin. Berapa banyak orang-orang yang sombong sedang ditundukkan oleh Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudari.
ketika hartanya tidak berdaya lagi, ketika kekuasaannya diambil. Baru-baru hari ini kita lihat ya, siapa yang menang antara Donald Trump lawan ya. Donald Trump itu kurang kaya apa? Saya bukan mau masuk dalam arti politik, saya bukan pendukung kiri kanan ya, Bapak Ibu Saudari, tetapi saya melihat ada nilai kekuasaannya di situ di balik semua itu. Ya. Padahal logika mungkin perhitungan tergantung ya, kalau kata teman saya ya tergantung kamu nonton channel yang mana gitu. Kalau channel TV ya gak usah sebut merek ya, yang ini ya pasti paslon tertentu diunggulkan, kalau yang ini ya. Tapi terlepas dari itu Bapak Ibu Saudari, kekuasaan itu bisa diambil, bisa hilang dari kita. Bahkan orang yang sangat hebat, orang yang paling kaya, orang yang paling kuat, tidak berdaya menghadapi kedaulatan Tuhan. Nah, tema ini ditekankan. Tetapi bukan hanya masalah tentang kedaulatan Tuhan, enggak. Tetapi di sini yang menarik Bapak Ibu Saudari. Saya mau menangis waktu baca ini. Tuhan di situ bilang apa? Yesaya bilang ingetin, hei umat, kamu panggil aku apa? Engkaulah, apa di situ? Baca dalam ayat 8, sama-sama, engkaulah, apa? Engkaulah Bapa kami. Bapa kami. Bapak yang berdaulat, yang punya kuasa. Bayangin Bapak Ibu Saudari, kedaulatan Tuhan dihubungkan dengan sebuah status keintiman antara bapak dengan anak. Jadi kalau Israel punya bapak adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, Bapak Ibu Saudari, kita seharusnya tidak perlu takut dan cemas. Tidak perlu gentar, karena ternyata Dia adalah Bapa kita. Ini luar biasa pesannya yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat. Bapak Ibu Saudari, hari ini mari kita belajar untuk kembali mengingat, apapun situasi kritis, situasi sulit apapun yang kita sedang hadapi, yang sedang kita lalui, saya mau menyampaikan, yang saya mau membuat ini menjadi bold, menjadi tebal, pesan yang paling penting yang saya mau sampaikan. Dia adalah Bapakku. Kalau kita punya Bapak yang maha baik, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudari, saya punya pengalaman masa-masa kritis. Beberapa minggu yang lalu saya juga pernah sharing dengan Muksa Rasimi. Muksa Rasimi juga punya masa-masa krisis. Nanti kita undang Muksa ya. Cerita ya, boleh Muksa ya. Di Methodist Blessing Community Live Instagram. Bapak Ibu Saudari, ya, saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudari, kalau saya ingat beberapa masa krisis yang kami pernah alami, saya paling ingat itu ketika saya hampir kehilangan ya anak yang saya kasihi. Tapi Bapak Ibu Saudari, ada sebuah pengalaman di situ. Saya belajar di masa-masa krisis yang saya alami itu. Saya belajar untuk di tengah-tengah masa sulit itu saya memanggil dia Bapak. Lalu saya katakan, Bapak engkau baik. Waktu dokter mengatakan paling dioperasi anak Bapak mati, katanya. Hah? Enak banget kamu ngomong gitu ya sebagai dokter. Paling mati. Tapi di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa krisis, dalam konteks saya bisa kehilangan anak saya, di situ saya belajar untuk memanggil dia Bapak, Bapak engkau baik. Bahkan saya mau katakan, Bapak, sekalipun engkau mau ambil anakku, aku tetap mau katakan, Bapak engkau yang baik. Bisa nggak kita? Saya belajar Bapak Ibu waktu itu. Prosesnya panjang. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ini juga satu peristiwa pengalaman yang sama dirasakan oleh umat. Tetapi Yesaya meneguhkan mereka bahwasanya ada berita yang sangat penting. Masa-masa krisismu itu dia Bapak yang baik, dia akan membawa engkau pulang. Dan terbukti Bapak Ibu Saudari, nubuatan itu digenapi. Bangsa ini dikembalikan, mereka dipulihkan. Mereka mengalami Tuhan yang baik. Karena memang dia Bapak yang baik yang mengingat perjanjiannya.
Dia Bapa yang sangat baik. Sekalipun umat itu tidak baik, sekalipun umat itu tidak setia, sekalipun umat itu berulang kali melawan, melanggar kekudusan Allah, tapi kebaikan Bapa ini tidak pernah beranjak. Bapa yang baik ini selalu mengingat perjanjiannya dengan umatnya. Luar biasa. Saya nggak bayangin Bapak Ibu Saudara. Saya baca koran sampai hari ini masih ada aja itu di koran, tidak lagi diakui sebagai anak. Pernah baca koran seperti itu? Hari ini masih ada juga. Mungkin karena hutang piutang dan lain sebagainya. Saya, keluarga, nggak usah sebut namanya. Si A, saya tidak mengakui si A sebagai anak kami. Kalau ada yang berhubungan dengan, ada di koran seperti itu ya. Kita bersyukur loh Bapak Ibu Saudari. Kita punya Bapak bukan seperti itu. Israel berulang kali jahat, berulang kali ya secara rohani melacur menyembah Allah yang lain. Berulang kali Israel ini jatuh, berulang kali mengandalkan yang lain di luar Tuhan. Berulang kali secara moral begitu bobrok, tapi dia Bapak yang baik, tetap memegang janji kesetiaannya. Dia nggak pernah bilang tidak lagi dianggap sebagai anak, nggak pernah. Dia selalu ingat tentang umatnya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudari, yang kelima, yang terakhir, ternyata dalam bagian ini ketika kita bicara tentang kehadiran Allah di tengah umatnya, ternyata keterbukaan kondisi mereka yang sangat susah pada masa pembuangan, itu membawa mereka untuk kemudian menuntun mereka untuk berseru kepada Tuhan, mengharapkan bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Keterbukaan sangat penting Bapak Ibu Saudari. Hari ini seberapa banyak kita mau terbuka sehingga kita katakan ya Tuhan, tetapi sekarang ya Tuhan, diulang lagi ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Keterbukaan ini penting Bapak Ibu Saudari. Seberapa jauh di antara kita yang mau terbuka dengan kondisi kita hari ini? Seberapa jauh di antara kita yang mau kemudian membuka hidup kita berdasarkan kehadiran Allah yang ada di tengah-tengah umatnya, sehingga kita mengharapkan, kita berseru kepada Tuhan untuk benar-benar kita bisa keluar dari masa kesusahan yang besar. Bapak Ibu Saudari, kita harus bersikap terbuka di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau dipulihkan, Anda dan saya harus belajar untuk terbuka. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Yesaya mengajak umat untuk terbuka kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik itu. Memberitahukan betapa bobrok dan hancurnya kehidupan moral mereka, betapa berdosanya mereka. Tetapi waktu mereka terbuka, disitulah terjadi pemulihan Tuhan. Waktu mereka berteriak, ya Tuhan, mereka berseru, ya Tuhan, jangan ingat-ingat lagi. Dan pertanyaannya bisa dijawab secara langsung. Apakah Tuhan mengingat dosa-dosa mereka? Tidak. Berbeda dengan kita Bapak Ibu Saudari. Kalau saya dan Anda disakiti, lalu saya katakan, salah kamu, kameramen, saya menyakiti kamu, kamu ingat kan? Siapa namanya? Sorry. Darmawan, Musa menyakiti kamu, Darmawan. Lalu Musa datang minta ampun, kamu ampuni kan? Wah, untuk ngampuninya belum bisa jawab. Kamu mau ngampuni gak kira-kira? Taruhlah yang mengampuni, anak Tuhan harus mengampuni. Tapi pertanyaannya Darmawan, kalau misalnya ya Musa buat salah lagi, kamu masih mau mengampuni? Oke, masih. Tapi pertanyaannya, kita kadang-kadang kalau mau jujur, masih ingat gak kesalahan orang terhadap kita? Kadang-kadang bisa kumat lagi ya. Saya nggak tahu nih yang suami istri, kalau suami biasanya buat salah. Ini biasanya kerjaan ibu tuh, kerjaan ibu-ibu mengingat-ingat kesalahan suami. Ya, ibu-ibu ada amin nih? Oh enggak ya, enggak. Enggak ya.
Aduh salah, lalu buat salah lagi. Itulah memang kamu dasar memang begitu dari dulu sebelum kamu lahir. Sebelum kamu lahir emang kamu salah terus. Ya, kerjanya ingat aja kesalahan orang. Ya, itu saya dan Anda, kita semua begitu Bapak Ibu manusia. Tetapi berbeda dengan Tuhan yang kita panggil sebagai Bapa. Amin. Dia nggak pernah ingat kesalahan kita. Yang penting hari ini kita belajar, kita mau terbuka. Bapak Ibu Saudari, saya ngundang kita semua bangkit berdiri, yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Boleh kita hari ini berdoa sama Tuhan. Saya mengajak kita untuk ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Merespon apa yang Yesaya serukan hari ini. Adakah di antara kita hari ini mau terbuka di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudari, jangan simpan sendiri segala kesusahan, pahit hati, segala bentuk krisis yang mungkin kita alami. Kita merasa kok Tuhan seakan-akan engkau jauh, kok Tuhan engkau enggak dengar doaku, kok Tuhan engkau enggak dengar teriakku minta tolong. Hari ini maukah kita berdoa kepada Tuhan? Maukah kita datang kepada Tuhan berdoa? Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Saya mau berdoa untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Saudari juga yang ada di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita menonton ibadah online pada hari ini. Saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa yang baik, Bapa yang baik, panggil Dia Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang baik. Kami mohon, kami mau belajar seperti Yesaya hamba-Mu. Kami mau belajar untuk membuka hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari silakan engkau membuka hidupmu. Engkau masing-masing, setiap kita berdoa kepada Tuhan. Apapun masa sulit, apapun krisis yang kita alami, apapun tantangan, kesusahan, atau mungkin ada dosa yang kita sembunyikan, hari ini maukah engkau datang kepada Tuhan, membuka hidupmu. Jangan simpan sendirian, jangan engkau simpan sendirian, jangan engkau simpan, jangan engkau tutup rapat-rapat. Mari engkau terbuka di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, panggil Dia Bapa, Dia baik, Dia gak pernah mengingat-ingat kesalahanmu. Waktu kita datang kepadanya, seberapa jatuh pun, seberapa lemah, seberapa parah, seberapa dalam krisis yang kita hadapi. Saya punya pengalaman, Tuhan memulihkan saya. Saya juga percaya Tuhan yang sama juga akan memulihkan Bapak Ibu Saudari. Dia adalah Bapa yang baik. Hamba mau berdoa Bapak untuk setiap Bapak Ibu Saudari tempat ini, maupun juga Bapak Ibu Saudari dimanapun mereka berada. Hari ini Bapak, ajari kami untuk mau terbuka, menerima pemulihan dari Engkau. Bawa kami pulang Tuhan, bawa kami menikmati kehadiran-Mu, bawa hati kami kembali dihangatkan oleh Tuhan. Bawa hari ini kami untuk menemukan, melihat mukjizat, perpanjangan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami mau menerima pesan dari Nabi Yesaya yang masih dihidupkan pesan ini oleh Roh Kudus-Mu. Hari ini menjadi hidup pesan ini untuk setiap kami. Sehingga umat-Mu Tuhan di masa-masa krisis COVID-19 ini Tuhan, kami dipulihkan, kami disegarkan, kami dibangun, kami diteguhkan. Kalau ada konflik, ada masalah Tuhan, itu semua diselesaikan di tengah-tengah kami. Karena kami mau memandang kehadiran-Mu, kami mau memandang kekudusan-Mu, kami mau memandang kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Bapa, Engkau jamah Bapa, dan kekuasaan-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak Tuhan. Hari ini pun juga kami di tempat ini, dan juga setiap jemaat Tuhan, gereja-Mu dimanapun setiap kami menonton kebenaran firman Tuhan ini, kami mengalami jamahan Tuhan, sehingga hati kami kembali dihangatkan, diteguhkan. Damai sejahtera Tuhan Yesus, ping'an itu turun atas setiap jemaat-Mu, memberkati kami semua, memulihkan kami semua. Terima kasih banyak Bapa untuk waktu ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.我的神比照他荣耀的吩咐，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都从主
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. 我们来唱诗，主正好，然后我们受奉献。 Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik dan kita membawa persembahan untuk Tuhan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat kami undang untuk berdiri. Puji syukur kami padamu, ya Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas belas kasih-Mu dan atas kemurahan-Mu dan atas anugerah-Mu ya Bapa. Kiranya kami boleh datang kepadamu dan kami sangat bersyukur atas napas kehidupan yang sudah Tuhan beri pada kami. Kesehatan sudah Tuhan curahkan kepada kami. Dan penyertaan Engkau di dalam aktivitas kami, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, ya Bapa, Engkau sangat baik ya Bapa. Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami, melindungi kami, sehingga kami boleh datang padamu dan boleh mengucap syukur kepadamu ya Bapa pada hari yang indah ini Bapa. Bapa, kami membawa persembahan di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Ya Bapa, Engkau kuduskanlah, Engkau sucikanlah persembahan ini. Kiranya persembahan ini Engkau boleh pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan pakai. Tolong kami, ajari kami, kiranya kami mau senantiasa hidup taat pada Engkau, setia padamu, dan takut akan Engkau, dan perbaharui jiwa roh kami ya Bapa. Bukakan hati kami, kiranya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, hati jiwa kami, hati di dalam keluarga kami,
dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan yang senantiasa yang dimuliakan ya Bapa. Ajar kami Bapa mendengar kebenaran firman-Mu, boleh melakukan kebenaran firman-Mu, bersaksi, menginjili dimanapun kami berada. Berikanlah kekuatan kepada kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia di hadirat di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh buah-buah yang baik di hadirat di hadapan-Mu. Ajari kami ya Bapa, Engkau kudus dan sucikanlah kami. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat pujian arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna ya Bapa, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
我们来念使徒，我们来念祝祷文。 Doa Bapa kami, 我们在天上的父，愿人都祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权并荣耀，全是你的，直到永远。 Amin. 阿门。 Dosiologi. Puji Tuhan kuat serta-nya putus seni san wei ji không yêu thương tu hoa yu thể yên quan phu chất Jemaat yang terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Woman ling so sang ti te zufu. Yen wo zu Yesu ji tu ten hui sang ti te ce ai. Sen ling de gan dong chang yi ni men zhong ren tong zai.从今时直到永远. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati, menyertai kamu sekalian, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Baik jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan warta. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Ingat, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, dan Minggu Advent ini akan kita rayakan selama 4 kali, kemudian baru kita merayakan Natal. Kemudian yang ketiga, doa malam pada Rabu yaitu 2 Desember tetap kita adakan di rumah masing-masing pada jam 7.30 malam. Lalu selanjutnya, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung scan barcode yang ada, atau juga bisa mentransfer ke rekening yang sudah tersedia, ataupun juga bisa membawa ke pastori untuk dilanjutkan ke bendahara. Kemudian yang kelima, minggu depan kita akan membawa persembahan persepuluhan kita ke hadapan Tuhan. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya
的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，我的帮助从造天